Selamat sore Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biren Pangestu. Saya kebetulan dipercaya sebagai salah satu pimpinan di Sampurna Anti Konsorsium Internasional. Saya kebetulan dipercaya sebagai presiden direktur di PT Sakti. Nah, tujuan kami datang ke sini di Sumeneb, di rumah salah satu tokoh di Sumeneb ini, Ibu Syarifah. Ya, Ibu Syarifah adalah salah satu tokoh di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb khususnya, dan di Jawa Timur umumnya. Jadi di sini saya bersama dengan Bapak Jukian, Bapak Direktur IT kita di PT Sakti. Di sini kami mau membagikan sedikit, kami punya misi dan visi dan isi perusahaan kami. Jadi Sampurna Anti Konsorsium Internasional ini adalah perusahaan PMA, perusahaan asing yang bergerak di bidang barang antik. Nah, barang antik ini yang kami maksud ini adalah semua barang-barang yang bisa ditukar atau sebagai kolateral obligasi. Nah, barang antik itu salah satunya mungkin saya bisa sebut adalah tokek rumah, TR. Nah, yang Ibu juga ada pelihara di situ. Nah, mungkin nanti di kesempatan berikutnya saya juga akan membagikan sedikit bagaimana cara untuk memelihara tokek supaya dia berkembang biak dengan baik. Nah, jadi perusahaan kami ini menjalankan satu strategi seperti ini, Bu. Strategi ini adalah kami merekrut member. Jadi kenapa member? Karena member inilah kita punya ujung tombak. Ujung tombak untuk mendapatkan namanya objek yang real dan bisa ditransaksikan. Nah, objek itu berupa apa? Salah satu contohnya adalah tokek rumah, yang orang sini semua tahu. Jadi tokek itu bukan nilai jualnya, tapi adalah nilai tukar. Kenapa harganya sampai luar biasa, sampai miliar dan triliun? Karena itu dipakai sebagai nilai tukar. Nah, di sini member kami ini secara tidak langsung terikat secara formal. Artinya apa? Semua member yang nanti bergabung di perusahaan kami ini nanti mereka akan menyerahkan data. Nah, setelah ada data itu, secara otomatis member itu akan solid kepada perusahaan. Dan secara otomatis pengamen-pengamen atau yang berniat untuk menipu di usaha antik ini akan kita binasakan, akan ditiadakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mensyarat menjadi member di perusahaan kami bukan hal yang susah. Kami hanya meminta data diri dan ahli waris. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan transaksi dan perusahaan kita mendapatkan keuntungan, maka 50% dari keuntungan perusahaan akan kami bagikan ke seluruh member di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat ya, bisa kita lihat bersama bahwa perusahaan di dunia ini di mana yang membagikan 50% dividennya atau keuntungan kepada anggotanya. Jadi kami di sini membangun satu sistem seperti ini. Tujuannya kenapa? Agar semua kalangan masyarakat sama-sama menikmati namanya hasil transaksi dari kolateral obligasi barang antik ini. Nah, ini kan hanya selama ini kita terutama di daerah-daerah ini tidak diketahui oleh orang-orang bahwa ini adalah bisnis kalangan menengah, kalangan tertentu. Nah, di kalangan tertentu saja yang akan merasakan hasilnya. Nah, begitu saya dipercaya sebagai tim salah satu direksi di Sampurna Anti Konsorsium Internasional ini, kami langsung membuat satu sistem bahwa transaksi kolateral obligasi barang antik ini tidak hanya kalangan tertentu saja yang akan menikmatinya, tapi seluruh kalangan, termasuk kalangan dari paling bawah sampai paling atas. Jadi semuanya meratakan. Nah, kami di sini menetapkan administrasi member itu 1 juta rupiah per satu orang. Kalau kita mendengar 1 juta, kalau lagi tidak pegang uang mungkin banyak. Tapi uang 1 juta kalau kita tabung di bank swasta, setahun kemudian kita memprint bukunya, melihat kembali, mungkin uang itu sudah jadi habis, hilang karena terpotong oleh biaya administrasi. Tapi di Sampurna Anti Konsorsium Internasional ini, dengan uang administrasi 1 juta adalah uang itu dari Anda untuk Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari uang 1 juta itu kami akan buat satu sistem, bikin satu IT yang untuk mendukung kita semua mendapatkan tujuan akhirnya adalah barang yang real.
Nah, kami akan terbitkan nanti ID card seperti ini. Mungkin ID card ini bisa dilihat di episode YouTube saya. Ya, ID card yang seperti ini bisa kita pakai untuk bisa dipakai sebagai uang ini sebagai pengganti uang, tunai. Ini uang elektronik. Nah, percaya apa tidak percaya, suka atau tidak suka, di masa yang akan datang mungkin uang tunai tidak dipakai lagi. Kita semua menggunakan namanya uang elektronik. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, penggunaan uang tunai itu sangat berisiko. Karena penularan itu banyak dari alat tukar. Kalau kita pakai kartu begini kan, kartu hanya kita pegang saja satu. Jadi tidak dipegang oleh beramai-ramai orang. Nah, ini bisa diisi dengan uang, ini maksimal sampai 2 juta rupiah. Nah, nanti setiap anggota member akan kami kasih kartu seperti ini. Jadi kita semua belajar dengan hal yang modern. Kemudian kita lagi mengembangkan IT. Di sini ada Bapak Jukian. Itu kartunya terbalik. Nah, di sini ada Pak Jukian. Kita punya direktur IT. Beliau yang membantu kami untuk mengembangkan IT. Artinya IT di sini adalah sama dengan IT perbankan yang canggih. Jadi setiap member yang terdaftar itu tidak akan lari. Jadi semuanya terdata dengan baik. Jadi member itu juga kami akan memberikan hasil keuntungan perusahaan itu dari nilai transaksi. Contoh kita transaksi di salah satu provinsi di Indonesia ini. Nah, contoh mungkin di Kalimantan Utara, di Tarakan atau di mana. Nah, selama ada transaksi seperti itu, jadi member di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini akan mendapatkan hasil. Jadi kita bekerja bersama-sama, bukan bekerja 1 atau 10 orang, bukan 1000 orang, tapi kerja bersama-sama. Jadi secara otomatis dengan sistem seperti itu, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan namanya objek yang real dan bisa ditransaksikan. Jadi selama ini mungkin kita susah ya untuk menemukan karena kita banyak dipermainkan oleh namanya mediator. Jadi mungkin tokoh seperti ibu ya kan sangat kami butuhkan untuk mensosialisasikan kami punya strategi. Jadi mungkin ibu bisa menceritakan ke teman-teman ibu ya kan. Nah, jadi hal seperti ini adalah kami lakukan untuk kesejahteraan bersama. Jadi kami bukan dapat objek terus kami diam-diam kami transaksikan kalangan tertentu saja yang menikmati hasilnya, tapi semua kalangan ikut merasakan hasilnya. Nah, itu dari segi transaksi, Bu. Kami juga punya channel YouTube, Instagram, Facebook, ya, Weibo juga kami punya. Nah, itu semua adalah digital. Nah, saya ambil contoh. Dari data member yang ada, kita punya channel YouTube. Kalau channel YouTube itu semua member like and subscribe, kita contoh punya 1 juta like and subscribe. Secara otomatis kan kita punya channel YouTube itu punya namanya penghasilan. Nah, penghasilan itu juga akan kami bagikan 50%-nya untuk ke member. Itu tidak merugikan member kita, tapi member ini hanya kami mewajibkan untuk subscribe saja. Kan tidak susah untuk men-subscribe satu channel YouTube. Kita biasa men-subscribe artis punya channel YouTube kan kita hanya bisa menonton videonya saja. Tapi di sini kami menampilkan video-video yang tentu saja membangun, ada edukasi di situ yang kami sampaikan, bagaimana supaya kita dapat memvalidasi satu objek yang kira-kira itu benar real dan itu masuk dalam mekanisme kami. Jadi situ membangun, mengajarkan. Ibu like dan subscribe di situ, berarti penghasilan ibu di situ ada. Itu dalam segi channel YouTube saja. Belum lagi dari kalau misalnya kita sudah punya database yang banyak, kita bisa mungkin ada perusahaan yang mau endorse di mau iklan di tempat kita bisa dapat kontrak. Itu dalam segi hal yang lain ya selain kalau transaksi. Coba mungkin ibu bisa bayangkan, kita ini seluruh dunia. Ya, sekarang pemilik subscriber paling banyak itu PDP, dia punya 103 juta subscriber. Kalau kita bisa mendapatkan segitu banyak subscriber, bayangkan aja setiap bulan kita punya penghasilan ratusan miliar, Bu. Dan itu 50%-nya akan kami bagikan ke member. Itu belum kami bicara transaksi. Kalau transaksi ya sudah akan luar biasa lagi. Jadi hasil ini kita akan rasakan memberikan ke seluruh kalangan. Kenapa kami menjangkau daerah-daerah pedalaman seperti ini? Agar kami memberikan satu edukasi supaya mereka memahami. Jadi sebenarnya bisnis ini ada, bukan tidak ada. Dan selama ini kita lihat sekarang, apalagi pada masa pandemi begini, bisnis apa yang kira-kira sekarang masih bertahan? Mungkin perusahaan-perusahaan lain
sekarang sudah banyak yang sudah mengeluh, ya kan? Tapi bisnis barang anti ini tidak ada namanya meredam, tetap eksis terus. Saya walaupun di sini sebagai jajaran direksi, saya tidak pernah merasa saya jabatan itu bukan satu penghalang. Jadi saya melayani semuanya. Saya datang, apa ilmu yang saya miliki saya bagikan. Apa yang saya tidak tahu saya akan bertanya dan saya mempelajarinya dan akan saya bagikan. Nah, saya sangat berharap di sini Ibu sebagai salah satu tokoh masyarakat di Sumeneb ini bisa mengedukasikan semua yang Sampurna Anti Konsorsium Internasional ini miliki, dan saya menyampaikan ke Ibu dan Ibu bisa mengedukasikan ke teman-teman di sini, saudara-saudara di sini. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk lebih dan kurangnya itu mungkin Ibu nanti bisa bertanya ke saya. Silakan Bu, saya kasih kesempatan untuk menanyakan apa saja akan saya jawab. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab, tapi kalau belum bisa akan saya diskusikan dengan teman-teman kita di tim direksi. Jadi kalau misalnya orang bertanya, wah dia kan presiden direktur, dia kan direktur IT, kenapa sampai turun ke kampung-kampung begini, ya kan? Maksudnya direktur kan ada yang ngomong, mungkin di ada salah satu kita punya anggota yang bicara, wah direktur kenapa turun ke kampung-kampung begitu? Wah, kalau saya bilang seperti itu berarti Bapak belum pernah melihat ular besar bertelur. Kenapa saya bilang begitu? Kita melayani, kita semua masuk manusia, kita sama-sama makan nasi. Ya apa bedanya saya dengan Anda? Kita semua sama. Jadi bukan berarti dia peringkat jabatannya tinggi terus dia harus duduk di atas, duduk diam saja menunggu dan hanya tinggal perintah, tidak. Kami tetap datang dan melayani. Agar bagaimana? Agar kita semua memahami. Jangankan kami, sekarang presiden kita saja dia turun ke daerah-daerah, dia melayani. Otomatis kan rakyatnya semua lebih mencintai mereka gitu. Jadi kenapa kami tidak? Kami ini kan hanya manusia biasa saja. Kita semua manusia biasa, sama-sama makan nasi. Kecuali kalau kami makannya batu, mungkin kami takut untuk datang. Karena kami tim susah cari batu kan. Jadi begitu. Nah, mungkin sampai di sini Ibu ada yang perlu Ibu tanyakan. Kira-kira Ibu cukup paham apa yang kami lakukan ini. Ini mungkin ya, saya rasa nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan juga, kami memberikan kesempatan untuk kesempatan Ibu bertanya kepada kami. Yang jelas kami datang sini, kami mengedukasikan semua yang kami miliki. Kenapa kami mencari member? Karena dari member itulah nanti akan mendapatkan namanya objek yang real dan bisa kita transaksikan dan hasilnya bisa kita sama-sama merasakan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi bukan kita hanya mendengar, wah ada yang transaksi loh, dia dapat uang sekian. Kita hanya bisa mendengar, tapi di sini kami mengajak semuanya untuk bisa ikut merasakan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan. Lebih dan kurangnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat sore.